Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Adelia Syaputri dengan 3 NIM digit terakhir 156. Saya dari kelas PM 2024B, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Jadi, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu matriks itu seperti apa sih? Oke. Jadi, matriks itu merupakan susunan angka-angka dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Nah, suatu matriks itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, di mana A11, A12, sampai AMN itu termasuk entry atau elemen matriks yang berada pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi, baris itu yang merupakan baris yaitu A11, A12, sampai A1N. Dan juga yang merupakan kolom yaitu A11, A21, sampai AM1. Nah, matriks itu bisa kita tulis seperti ini. A, MN, atau AM dikali N, di mana M itu merupakan baris dan juga N merupakan kolom. Sehingga kalau kita tulis A, M dikali N, itu bisa dapat dikatakan dengan matriks A berordo M dikali N. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi matriks. Seperti pada operasi bilangan yang biasa kita ketahui ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Di matriks juga ada operasi penjumlahan. Di mana dalam matriks, operasi penjumlahan bisa dilakukan ketika dua matriks itu berukuran sama. Jadi maksudnya berurutan sama berarti berordo sama. Jadi eh, baris dan kolomnya itu harus sama. Nah, di mana ketika kedua matriks tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan matriks yang juga berordo sama dengan kedua matriks yang telah dijumlahkan. Jadi kalau misalnya nggak sama, bagaimana? Kalau tidak sama, berarti kedua matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Dan kita bisa katakan bahwa penjumlahannya itu tidak ada. Jadi kita lanjut saja ke contohnya, di mana diketahui matriks A 147, 0, negatif 23, dan juga matriks B 25, negatif 6, min 3, 1, 8, dan matriks C negatif 5, 4, 2, dan 7 entry-nya. Kita disuruh mencari penjumlahan dari matriks A dan B dan juga penjumlahan dari matriks A dan C jika jumlahnya ada. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk penjumlahan A dan B. Apakah kedua matriks ini bisa dijumlahkan? Jawabannya ya, karena kedua matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 1. Nah, untuk penjumlahan matriks, kita tinggal menjumlahkan entry-entry yang ada dalam matriks yang bersesuaian. Jadi, untuk dalam matriks A, untuk baris pertama, kolom pertama, yaitu 1, kita jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama dari matriks B, yaitu 2. Begitu juga seterusnya. Jadi 1 ditambah 2, 4 ditambah 5, lalu 7 ditambah negatif 6. Maka hasilnya kita memperoleh matriks baru, yaitu yang entry-nya 3, 9, 1, negatif 3, negatif 1, 11. Di mana hasil dari penjumlahan matriks ini merupakan matriks yang berordo sama juga terhadap dengan matriks A dan matriks B, yaitu matriks berordo 2 dikali 1. Baik, selanjutnya setelah ada penjumlahan, maka kita akan membahas mengenai perkalian skalar. Nah, jadi misalkan ada matriks A dan juga ada skalar C. Nah, itu bisa kita kalikan di mana nantinya entry-entry yang ada pada dalam matriks A masing-masingnya kita kalikan dengan si skalar itu. Nah, misalnya
Contohnya itu ada matriks A yang entry-nya 1, negatif 2, 4, 7, negatif 2, 0, dikalikan dengan skalar, yaitu skalarnya ini 3. Jadi, 3 ini akan kita kalikan dengan masing-masing entry yang ada dalam matriks A. Jadi, sehingga 3 dikali 1 berapa, 3 dikali negatif 2 berapa, 3 dikali 4 itu berapa, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan matriks hasil perkalian skalarnya yaitu dengan entry 3, negatif 6, 12, 21, negatif 9, dan juga 0. Selanjutnya, setelah penjumlahan dan perkalian skalar, kita akan masuk ke negasi dan pengurangan. Nah, jadi untuk mendefinisikan pengurangan matriks, kita bisa misalkan ada matriks A dikurang dengan matriks B, maka bisa juga kita katakan bahwa matriks A ditambah dengan skalar negatif 1 yang sudah dikalikan dengan matriks B. Nah, misalnya contohnya ini ada matriks A dan juga matriks B. Ini matriks B ya. Lalu untuk pengurangannya sama seperti penjumlahan pada matriks. Kita tinggal mengurangkan entry-entry yang ada pada matriks A yang bersesuaian dengan matriks B. Jadi, untuk baris pertama, kolom pertama dari matriks A, kita kurangkan dengan baris pertama, kolom pertama dari matriks B. Yaitu 5 dikurang 2, selanjutnya 0 dikurang 8, dan seterusnya. Sehingga kita menemukan hasil dari pengurangan matriks A dan matriks B, ya, yang entry-nya 3, negatif 8, negatif 1, 3, 2, dan negatif 11. Selanjutnya, untuk operasi matriks yaitu perkalian. Tadi kan perkalian skalar oleh satu skalar. Jadi, nah sekarang ini bagaimana kalau matriks dikalikan dengan matriks lainnya? Apakah bisa? Jawabannya tergantung. Nah, tergantung kondisi. Di mana ketika kita mengetahui ada dua matriks yang akan kita kalikan, maka kita harus melihat ordonya terlebih dahulu. Jadi, syaratnya kedua matriks tersebut dapat dikalikan yaitu jika dan hanya jika jumlah kolom di matriks yang satu itu sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Jadi, misalnya nih, ada matriks A dan juga matriks B. Jadi, jumlah kolom di matriks A, yaitu R ini, harus sama dengan jumlah baris di matriks B. Nah, kalau tidak sama, maka kita katakan perkalian dari kedua matriks ini, perkalian dari matriks A dan B itu tidak ada. Jadi kalau misalnya sama, bagaimana? Kalau misalnya sama, berarti bisa kita kalikan, di mana nanti hasilnya yaitu sebuah matriks yang ordonya di mana barisnya itu merupakan baris kepemilikan dari matriks A dan kolomnya itu adalah kepemilikan dari matriks B. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke contohnya, di mana ada matriks A, B, dan juga C. Tentukan A dikali B, B dikali A, dan A dikali C jika ada. Nah, pertama-tama, untuk A dikali B. Apakah A dikali B bisa? Kita lihat ada A, untuk matriks A, ordonya itu 2 dikali 2. Untuk matriks B, ordonya 3 dikali 2. Maka, itu bisa kita kalikan yang akan membentuk sebuah matriks dengan ordo 3 dikali 2. Nah, di mana untuk perkalian antara matriks? Yang pertama yaitu baris pada matriks pertama kita kalikan dengan masing-masing kolom pada matriks keduanya. Oke. Jadi ini baris pertama kita kalikan kolom pertama, lalu baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga, sehingga hasilnya adalah matriks dengan ordo 3 dikali 2.
Lalu untuk B dikali A apakah bisa? Kita lihat lagi B dikali A ordonya berapa? Ordonya itu kan untuk matriks B yaitu 3 dikali 2. Sedangkan untuk matriks A yaitu 2 dikali 2. Nah, itu tidak bisa kita kalikan karena jumlah seperti yang tadi bilang, jumlah baris pada matriks B itu tidak sama dengan jumlah itu tidak bisa karena jumlah kolom pada matriks B itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks A. Begitu juga dengan A dikali C. Nah, untuk perlu diingat bahwa ketika sebuah perkalian matriks ada dua buah matriks A dikali B, itu hasilnya tidak akan sama dengan ketika kita mengalihkan matriks B dikali A. Jadi, tidak sama dengan ini ya, ciri-ciri dari perkalian bilangan biasa. Selanjutnya kita akan membahas transpose matriks. Jadi apa sih itu transpose? Nah, jadi transpose suatu matriks itu di mana matriks-matriks yang kolom-kolomnya itu akan kita ubah menjadi baris-baris. Nah, untuk simbolnya dari matriks transpose yaitu kita ada pangkat T di matriks hasil transpose. Nah, misalnya nih contohnya, untuk matriks A ada matriks B dan matriks C, maka untuk A transposnya kita tinggal mengubah kolom-kolom pada matriks A menjadi baris pada matriks transposnya. Nah, kolom yang pertama kan 2 dan negatif 8. 2 dan negatif 8 ini kita ubah menjadi baris di matriks transposnya, yaitu ke samping ya, 2 negatif 8. Begitu juga dengan kolom 7 dan 0 kita ubah menjadi baris di matriks transposnya, jadi menjadi barisnya, sehingga hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan matriks B dan juga matriks C. Nah, untuk sifat-sifat transpos, kita misalkan A dan B adalah matriks dan C adalah skalar. Nah, kita asumsikan bahwa ukuran matriks tersebut sedemikian rupa sehingga operasi-operasi tersebut dapat dilakukan. Maka ada 4 sifat transpos. Yang pertama, ketika matriks A ditambah B, transpos itu akan sama dengan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Yang kedua, ketika skalar dikalikan matriks A, lalu ditranspos, itu akan sama dengan hasil skalar dikali matriks A transpos. Yang ketiga, ketika matriks A dikalikan dengan matriks B lalu kita transpos, itu hasilnya akan sama dengan matriks B transpos dikali matriks A transpos. Dan terakhir, ketika matriks A transpos, terus kita transposkan lagi, itu akan sama dengan nilai matriks asalnya. Selanjutnya kita akan membahas determinan. Jadi, determinan itu dilambangkan dengan det. Jadi kalau ada matriks A berarti determinannya itu det A. Nah, misalnya ya untuk matriks dengan ordo 2 kali 2, maka untuk determinan dari matriks A ini kita bisa mengalihkan entry yang ada pada matriks A tapi secara diagonal. Jadi entry A11 kita kalikan dengan entry A2 kali 22. Lalu kita kurangkan dengan entry A12 dikalikan dengan entry A21. Seperti itu. Oke, lanjut saja kita ke bagaimana cara menghitung determinan. Selain cara yang tadi, kita bisa menggunakan, kan tadi caranya untuk matriks 2 kali 2. Jadi bagaimana dengan matriks 3 kali 3? Kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, di mana metode Sarus ini untuk kolom pertama dan kolom kedua kita ambil dan kita geser ke sebelah matriks kolom ketiganya. Jadi, kita bisa mengalihkan dengan diagonal-diagonal yang pas seperti itu.
Kita kita ambil contohnya ada matriks A dan matriks B. Seperti yang saya paparkan tadi, kalau matriks yang 2 kali 2 ordonya, kita tinggal mengalihkan diagonalnya entry 3 dikalikan entry 2. Negatif 2 dikurang entry 1 dikalikan entry 4. Hasilnya negatif 10. Lalu untuk matriks B yang berorder 3 kali 3, kita menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus ini berarti nanti kolom 3 negatif 2 sama negatif 11, lalu kolom 5 negatif 1 dan 1, itu kita pindahkan ke sampingnya. Seperti ini. Kita pindahkan ke samping. Untuk kita kalikan, sehingga kita menemukan adanya 3 diagonal yang berlawanan arah. Sehingga bisa kita kerjakan. Gitu. Selanjutnya yang hasilnya yaitu negatif 467. Oke, selanjutnya bagaimana sifat determinan? Jadi kalau misalnya ada matriks A dan B yang ordonya n kali n yang persegi, maka sembarang K skalar itu determinan K dikali matriks A akan sama dengan hasil dari K di pangkat ordonya dikali determinan dari matriks tersebut. Nah, ingat untuk sifat determinan kedua ini bahwa determinan matriks A ditambah matriks B itu tidak sama dengan determinan matriks A ditambah determinan matriks B. Nah, tadi udah ada metode Sarus. Nah, sekarang kita akan eh, mempelajari metode segitiga. Jadi, metode segitiga ini merupakan salah satu syaratnya itu adalah bahwa matriks tersebut harus matriks segitiga, di mana matriks segitiga itu ada dua, yaitu matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Jadi, matriks segitiga atas itu merupakan matriks persegi yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Diagonal utama itu, misalnya contohnya ini, contohnya adalah matriks A, diagonal utamanya itu yaitu 1, negatif 1, dan 3. Nah, maka entry-entry yang ada pada di bawah diagonal ini harus bernilai 0. Sehingga membentuk segitiga kecil di bawah. Nah, kalau untuk matriks segitiga atas, berarti entry-entry yang ada di atas dari diagonal utama ini harus bernilai 0. Jadi, entry 2, 3, dan 2 ini harus bernilai 0. Maka itu disebut dengan matriks segitiga atas. Jadi, bagaimana sih caranya menghasilkan determinan pada matriks segitiga? Nah, caranya ketika matriks segitiga sudah berbentuk matriks segitiga ya. Nah, itu kita tinggal mengalihkan saja dia entry-entry yang ada pada diagonal utamanya. Jadi tinggal kita kalikan 1 dikali negatif 1 dan dikali 3 yang hasilnya negatif 3. Ini lebih mudah daripada metode Sarus dan metode yang biasa, tapi syaratnya juga harus matriks segitiga. Jadi ada plus minusnya. Selanjutnya kita akan membahas inverse matrix. Nah, inverse matrix ini misalkan ya, A itu adalah sebuah matriks dengan ordonya n kali n. Nah, jika ada matriks lain, kita misalkan matriks B, dapat kita temukan sedemikian hingga sehingga itu matriks A dikali matriks B akan sama dengan matriks B dikali matriks A itu sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Misalnya ini matriks identitas yang berordo 2 kali 2, ya, yang intinya 1, 0, 0, 1. Nah, maka ketika kita sudah menemukan bentuk tersebut, matriks A tadi dikatakan invertible, dan matriks B disebut inverse A. Nah, jadi jika matriks B itu tidak ada, maka matriks A itu tidak memiliki inverse, gitu. Kita dapat menotasikannya dengan B sama dengan A inverse atau A pangkat negatif 1. Oke. Contohnya, ini ada matriks A
kita harus buktikan bahwa matriks A itu memiliki inverse dari matriks B. Jadi kita tinggal membuat perkalian. Kita kalikan matriks A dikalikan matriks B dan juga sebaliknya matriks B dikalikan matriks A. Apakah hasilnya merupakan matriks identitas? Nah, jika iya, maka ini terbukti kalau matriks A itu memiliki inverse matriks B. Seperti itu. Oke, ini ada sifat-sifat inverse matrix. Ya, ini ada 5. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi baris elementer atau OBE, di mana operasi baris elementer ini merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Nah, OBE itu untuk apa sih? Itu bisa kita gunakan untuk nentuin inverse suatu matriks atau kita akan bisa menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear. Jadi, kita bisa menemukan solusi dari sebuah SPL. Jadi, untuk metode OBE ini ada 3 yang boleh dilakukan. Jadi tidak sembarang apa ya perhitungan gitu. Yang pertama, kita boleh menukar sembarang 2 baris. Yang kedua, kita boleh mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak nol. Yang ketiga, kita boleh menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Oke, langsung saja kita sebelum contoh, kita akan mengenal terlebih dahulu matriks eselon baris dan juga matriks eselon baris tereduksi. Oke. Nah, kita perhatikan sifat-sifat ini. Matriks eselon baris tereduksi itu kita Oke, kita perhatikan sifat-sifat matriks ini. Oh, sifat-sifat matriks. Oke, kita perhatikan ada 4 sifat di sini, di mana sebuah matriks kita katakan matriks eselon baris tereduksi ketika matriks tersebut memenuhi sifat 1 sampai 4. Namun, untuk matriks eselon baris itu hanya bisa kita katakan sebagai matriks eselon baris ketika memenuhi sifat 1 sampai 3-nya saja. Oke. Ini selanjutnya itu ada bentuk-bentuk matriks eselon baris tereduksi dan juga matriks eselon baris. Untuk matriks eselon baris tereduksi seperti ini. Jadi ada satu utama di setiap kolomnya. Lalu satu utamanya itu di setiap barisnya itu memojok ke kanan. Kalau untuk matriks eselon baris, itu bedanya itu eh, untuk setiap kolomnya yang ada satu utama itu tidak nol selain satu utamanya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja untuk contoh menyelesaikan sistem persamaan linear dengan OBE. Jadi ada suatu persamaan linear X tambah 2Y sama dengan 5 dan juga 3X tambah 4Y sama dengan 11. Sehingga untuk mencari solusinya, pertama-tama, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ubah sistem SPL-nya ke bentuk matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesar yaitu eh, konstanta dari setiap variabel itu kita masukkan ke sebuah matriks. Misalnya, koefisien dari X itu kan 1, lalu koefisien dari Y itu 2, lalu selanjutnya untuk SPL kedua, koefisien dari X yaitu 3, koefisien dari Y-nya yaitu 4. Untuk matriks diperbesar, maka hasil dari persamaannya itu kita masukkan juga, yaitu 5 dan 11. Nah, untuk seterusnya, kita akan membuat angka 3 ini 0. Karena apa? Karena dalam matriks ini, kita sudah menemukan satu utama pada
kolom pertama, yaitu baris pertama, kolom pertama, kan satu. Nah, jadi kita tinggal membuat angka 3 ini menjadi nol. Caranya bagaimana? Kita bisa eh, mengurangkan baris kedua dengan 3 dikali baris pertama. R iki, R iki. R ini termasuk, R ini merupakan row atau baris. Jadi, baris ketiga kita kurangkan 3, baris kedua kita kurangkan 3 baris pertama. Baris keduanya itu 3, dikurangkan 3 dikali baris pertama. 3 dikali 1, berarti 3 dikurang 3, yaitu 0. Nah, selanjutnya untuk entry 4-nya ini, kita kurangkan dengan 3 dikali 2. 3 kali 2, 6, berarti 4 dikurang 6 itu negatif 2. Untuk entry selanjutnya 11, kita berarti 11 dikurang 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15, jadi 11 dikurang 15, hasilnya negatif 4. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mencari atau mengubah pada kolom kedua ini kita harus menemukan pivotnya lagi. Jadi, kita harus mengubah si negatif 2 ini menjadi 1. Dan angka 2 ini menjadi 0, sesuai dengan bentuk matriks echelon baris reduksi sebelumnya. Oke, kita bisa melakukan penskalaan. Jadi, angka negatif 2 dan 2 ini, negatif 2 dan negatif 4, kita bisa kalikan dengan negatif setengah. Nah, ketika kita kalikan dengan negatif setengah, maka hasilnya yaitu 1 dan 2. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan solusi Y-nya. Nah, Y-nya itu yaitu 2. Nah, sedangkan X-nya kita belum bisa mendapatkan solusi karena dalam kolom kedua itu angka 2-nya itu belum berupa 0. Jadi belum berupa matriks echelon baris reduksi. Jadi ini masih matriks echelon baris. Selanjutnya, untuk mencari solusi X-nya, kita tinggal membuat angka 2 ini menjadi 0. Kita gunakan rumus baris pertama dikurang 2 kali baris kedua. Jadi baris pertamanya itu 2 dikurang 1 dikali 2 dikali 1. Jadi 2 dikurang 2 itu 0. Sehingga kita sudah menemukan matriks berbentuk echelon baris tereduksi dengan solusinya, yaitu 1 dan 2, di mana 1 merupakan solusi dari X dan 2 merupakan solusi dari Y. Lalu untuk mencari inverse matrix dengan OBE itu bagaimana sih? Nah, jadi kalau untuk menemukan inverse dengan OBE ini, kita bisa sandingkan. Misalnya ada matriks A, kita sandingkan dengan matriks identitas. Lalu kita eh, lakukan perhitungan OBE sehingga matriks A tadi berbentuk menjadi matriks identitas. Jadi kebalik gitu. Sehingga matriks yang di sebelah kanannya itulah adalah matriks inverse dari matriks A. Nah, untuk konsepnya seperti itu. Kalau misalnya bagian kirinya itu tidak memiliki baris nol atau tidak bisa jadi matriks identitas, maka matriks tersebut itu tidak punya inverse atau disebut dengan matriks singular. Oke, sekian untuk pembahasan matriks pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat ilmunya bagi siapapun yang menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.